Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Saya Nina Setiawati, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Ciamis. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu bentuk metode pengajaran kepada murid yang dapat mengakomodasi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat diterapkan di kelas? Sebelum melakukan pengajaran di dalam kelas, guru harus mengetahui dan memetakan kebutuhan belajar muridnya. Ada 3 aspek data yang harus dipetakan oleh seorang guru sebelum mengajar, yaitu 1. Kesiapan belajar murid, 2. Minat murid, dan 3. Profil belajar murid. 1. Kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru dari seorang murid. Kapasitas murid dalam mempelajari sebuah materi pembelajaran berbeda-beda. Ada murid yang suka pembelajarannya dari abstrak ke konkret atau sebaliknya. Ada juga murid yang senang pembelajarannya dari sederhana ke kompleks, tetapi ada juga yang sebaliknya. Sebagai guru, maka harus dapat menyiapkan pembelajaran dengan kesiapan belajar murid yang berbeda-beda. Yang kedua, minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respons terarah kepada situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberi kepuasan diri. Minat dapat dilihat dalam 2 perspektif, yaitu yang pertama sebagai minat situasional. Seorang anak bisa saja tertarik saat gurunya berbicara tentang topik hewan, meskipun sebenarnya ia tidak menyukai topik tersebut. Namun, karena gurunya berbicara dengan sangat menghibur, menarik, dan menggunakan alat bantu visual. Yang kedua, minat juga dapat dilihat sebagai sebuah kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka waktu lama dengan objek atau topik tertentu. Minat ini disebut juga dengan minat individu. Seorang anak yang memang memiliki minat terhadap hewan, maka ia akan tetap tertarik untuk belajar tentang hewan. Meskipun mungkin saat itu guru mengajarnya tidak dengan cara yang menarik dan menghibur. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan guru untuk menarik minat belajar murid, yaitu yang pertama, menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid. Yang kedua, menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid. Yang ketiga, mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari. Dan yang keempat, menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan. Faktor yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor, di antaranya 1. Preferensi terhadap lingkungan belajar, 2. Pengaruh budaya santai, terstruktur, pendiam, ekspresif, personal, impersonal. Yang ketiga, preferensi gaya belajar. Gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Ada 3 gaya belajar, yaitu visual atau belajar dengan melihat, auditory atau belajar dengan mendengar, dan kinestetik atau belajar sambil melakukan. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid? Kunci keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi ada pada seorang guru. Guru harus dapat menggali data kebutuhan murid dan kemudian memetakannya dengan benar agar bisa membuat perencanaan pembelajaran yang dapat mengakomodir beragam kebutuhan murid.
Mencatat profil belajar murid juga akan sangat membantu guru menyesuaikan proses pembelajaran dengan kebutuhan murid-muridnya. Bagaimana keterkaitan antara materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Yang pertama, pada modul 1.1 Filosofi Pendidikan Nasional menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus menyesuaikan dengan kodrat alam, yaitu kondisi murid sejak lahir yang dipengaruhi kultur budaya, lingkungan tempat murid berada, dan kodrat zamannya, yaitu perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Kedua, pada modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Salah satunya adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, yang artinya harus dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Selain itu, peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, yang artinya harus mampu mengatur dan merencanakan pembelajaran dengan baik. Yang ketiga, pada modul 1.3 visi guru penggerak, satu hal penting yang sangat saya ingin terapkan adalah guru penggerak harus mampu menggerakkan perubahan di sekolahnya, terutama terkait dengan hal pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang keempat, pada modul 1.4 tentang budaya positif, kaitannya dengan modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi adalah guru harus menempatkan dirinya pada posisi kontrol sebagai seorang manajer yang diharapkan mampu menyelesaikan setiap permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi, hal yang utama yang harus diperhatikan guru adalah kebutuhan dasar murid. Karena biasanya permasalahan murid terjadi apabila dilatar belakangi oleh salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Dan mungkin saja kebutuhan belajarnya yang tidak terpenuhi karena tidak sesuai dengan minatnya atau gaya belajarnya. Sekian pemaparan tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.